Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Fi hadha sabah سنبحث في الإعراب في اسم. طيب قبل أن نبدأ هيا نبدأ درسنا اليوم بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع i'rabul ismi wa tanwinuha. I'rabul asma wa tanwinuha. I'rab itu adalah perubahan akhir kata pada isim ma'rifah atau nakirah. Dan kata sifat dapat menunjukkan keadaan tertentu. Isim ma'rifah mempunyai i'rab sebagaimana berikut. Jadi intinya dalam isim itu ada harokat terakhir yang dinamakan i'rab. Kalau dalam isim ma'rifah alias yang ada al-nya itu adalah ada dhammah, ada kasrah, ada fathah. Ketika dia dhammah seperti ini, maka dia itu kedudukannya adalah ar-raf'u atau rafa'. Contohnya al-muallimu, al-muallimatu, al-kitabu, al-qalamu, al-madrasatu, dan seterusnya. Kalau dia itu dhammah akhirannya, maka dia adalah rafa' atau ar-raf'u. Yang kedua, dia itu kedudukannya sebagai al-jarru, tandanya salah satunya adalah kasrah. Dia itu jar karena ada preposisi, seperti ada kata-kata ma'a, ada kata-kata fi, ma'a fi, ma'a bersama, fi di dalam, di atas, ala, di bawah, tahta, di depan, amama, di belakang, waro'a, dengan, bi, seperti, ka, dan seterusnya. Ketika ada preposisi seperti itu, maka dia kata bendanya atau kata benda setelah isim itu dia di kasroh kalau dia ada alnya. Kemudian yang ketiga adalah an-nasbu. Tandanya dia di fathah. Dia menjadi an-nasbu atau nasab ketika dia menjadi objek atau adverbia. Contoh, ro'aitul mu'allima. Al-mu'allima di sini dia menjadi objek. Ro'aitul mu'allimata. Al-mu'allimata di sini menjadi objek. Apa artinya ro'aitu? Saya telah melihat. Jadi dia menjadi objek. Karena dia menjadi objek, dia harus diharokati fathah. Kita lanjut ke contoh yang nakiroh. Kalau nakiroh ya tinggal ditanwin aja, sama. Kalau ar-raf'u, maka dia langsung, kalau nakiroh, maka dia ditanwin un. Kalau al-jarru, ketika dia didahului dengan preposisi seperti ma'a, ala, tahta tadi, maka dia di kasrohin, baitin, fi baitin, amama baitin, waro'a baitin. Sama saja, bedanya ini nakiroh tanpa al sehingga harus ditanwin. An-nasbu, kalau dia kedudukannya
nasab, maka kalau nakiroh ya harus di tanwin an. Tanwin an-nya di sini baitan harus ada alifnya di belakang. Ro'aitu baitan. Rosamtu baitan. Saya telah menggambar rumah. Rosamtu. Jadi dia menjadi objek, salah satu ciri dari an-nasbu. Kemudian kita beralih ke mufrad ma'rifah. Kita lihat contoh-contohnya bagaimana kedudukan rofa, jar, dan nasab pada isim mufrad dan ma'rifah. Dan ini juga ketambahan dengan na'at ya. Jadi na'at masih ingat, yaitu sifatnya mengikuti isimnya. Kalau dia ada isimnya ada alnya, maka dia kata sifat atau na'at di sini juga harus ada alnya. Kalau di sini mudzakkar laki-laki, maka kata sifatnya juga mudzakkar. Tidak boleh ada tak marbutohnya. Kalau di sini ada tak marbutoh, maka juga harus ada tak marbutoh. Kalau dia di sini harokat terakhirnya dhammah, maka kata sifatnya harus mengikuti juga, yaitu dhammah. Kita lihat. Al-muallimu al-jadidu. Guru laki-laki yang baru itu. Dia kata ini atau klausa ini kedudukannya sebagai ar-raf'u. Kenapa? Karena tidak ada preposisi yang mendahului atau dia bukan sebagai objek. Dia sebagai subjek. Dia sebagai mubtada contohnya. Menjadi subjek, mubtada, maka dia kedudukannya sebagai ar-raf'u. Pokoknya kalau nggak ada huruf jar yang mendahului atau dia bukan sebagai objek, maka dia adalah ar-raf'u. Sehingga harus didomah belakangnya. Kemudian al-jarru. Ma'al muallimi al-jadidi. Harus dikasroh. Kata sifatnya juga demikian. Ma'al muallimi al-jadidi. Contoh lain. Bil kitabi, bi artinya dengan. Bil kitabi, maka harus dikasroh bi-nya. Bil kitabi al-jadidi. Misalnya. Alal maktabi, ala di atas ada preposisi sebelum maktab, maka harus dikasroh. Alal maktabi an-nawifi, contohnya. Fi, an-nawif, harus ada alnya juga, dan harus dikasroh mengikuti maktabi. Sekarang ro'aitu, contoh yang lain. Ro'aitul mu'allima al-jadida. Kalau an-nasbu, dia harus di fathah. Kenapa? Karena dia jadi objek. Ro'aitul mu'allima al-jadida. Ro'aitul madrasata al-jadidata. Sama. Jadidata. Di kasroh semua, ada alnya juga, dan mu'annas. Karena yang mu'annas. Al-mu'allimatu al-jadidatu. Ma'al mu'allimati al-jadidati. Ra'aitul mu'allimata al-jadidata. Sama. Sama ya? Insya Allah mudah. Kalau ini bedanya mu'annas, salah satu cirinya tak marbutoh di belakang, tinggal disesuaikan harokat belakangnya. Jika dia tidak didahului dengan preposisi, maka ya dhammah. Kalau ada preposisi, ma'a, min juga termasuk preposisi, min, ila, min dari, ila ke, an juga dari, ala di atas, fi di dalam, kaf seperti, ma'a bersama, tahta di bawah,
Waro'a di belakang, saya tuliskan dulu di sini. Kalau ada preposisi di bawah ini, maka harus di kasroh, huruf jet. Kita tunggu Word-nya dulu. Sambil Word-nya ini, oke, sudah. Saya tuliskan di sini. Huruf jar. Min. Min. Min di sini. Bukan man ya, min. Dari. Ila. An. Dari. Ala. Di atas. Di dalam. Dengan. Ha. Seperti. Li. Untuk. Kemudian ada horof juga. Horof itu keterangan. Keterangan tempat ya. Dia ini setelah horof di bawah ini, maka dia juga harus dikasroh. Seperti amama. Di depan. Waro'a. Belakang. Tahta. Baik, ini saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Ya, pokoknya ada preposisi ini. Bawah. Dan jamba atau
haula. Apa lagi ya? Fauqa. Bedanya ala sama fauqa. Kalau fauqa itu di atas yang tidak nempel, ya, seperti lampu. Kita lihat lampu tidak langsung nempel di atas kita, maka kita pakai fauqa. Fauqal bilati misbah. Di atas lantai ada lampu. Tapi kalau ala, seperti alal maktabi kitabun. Di atas meja ada kitab. Nah, itu alanya itu nempel. Kalau ada huruf-huruf di bawah ini, preposisi ini, maka harus di kasroh. Isim setelah ini harus di kasroh. Bisa disimpan dulu. Saya lanjutkan ya. Nanti akan saya share filenya. Kemudian kita beranjak ke mufrad nakiroh dengan tanwin. Sama saja dengan yang tadi, bedanya dia nggak kasih al ya. Muallimun jadidun, ar-raf'u al-jarru ma'a muallimin jadidin. Contoh yang lain ma'a talibin jadidin. Demikian pula juga dengan muannas, sama saja. Dia di tanwin. Kalau ar-raf'u maka tanwin un, al-jarru tanwin in, an-nasbu tanwin an. Muallimatun jadidatun. Tabibun dzakiyun, cerdas. Ma'a tabibin dzakiyin. Ra'aitu tabiban jadidan atau zakiyan. Kalau dimuannaskan tabibatun nadhifatun. Ini contoh lain supaya lebih paham. Ma'a tabibatin zakiyatin. Ra'aitu tabibatan zakiyatan. Kemudian jamak taksir, masih ingat jamak taksir? Jamak taksir itu jamak terpecah, artinya jamaknya tidak beraturan, namun mengikuti wazan-wazan tertentu. Bukan kalau selain jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim, maka dia adalah jamak taksir. Jamak taksir seperti al-aqlam. Al-aqlam di sini adalah jamak dari qalamun. Qalamun, qalamani, jamak taksirnya atau jamaknya aqlam. Ar-raf'u ketika ma'rifah ya, ada alnya, al-aqlamu al-jadidatu. Ketika kedudukannya sebagai jar ketemu dengan preposisi, maka ma'al aqlami al-jadidati. Ingat, setiap kata benda yang tidak berakal dan dia itu jamak, maka dia itu disifati muannas. Jadi al-aqlam meskipun dia itu aslinya mudzakkar, karena dia itu jamak, maka dia harus muannas. Sehingga kata sifatnya harus muannas karena dia sudah jadi muannas. Ma'al aqlami al-jadidati. Ma'al kutubi al-jadidati. Contoh lain.
Nah, ra'aitul aqlama al-jadidata, dia itu adalah an-nasbu karena dia menjadi objek. Maka dia harus di fathah belakangnya. Sekarang jamak taksir yang nakiroh sama. Bedanya dia itu tanpa al dan dia ditanwin. Jadi harus tanpa al ya. Kalau dia nakiroh, kalian bisa menggunakan mana saja terserah. Yang penting betul. Penggunaannya betul. Mau pakai nakiroh, ma'rifah, monggo. Yang penting betul. Sekarang yang an-nasbu, dia menjadi objek. Ra'aitu aqlaman jadidatan. Ingat, ketika dia itu tanwin an, dan dia itu muzakkar, maka dia harus dipasangkan dengan alif belakangnya. Ketika dia dipasangkan dengan huruf selain tak marbutoh, ya. Ra'aitu ullaban jududan. Ra'aitu kutuban, ban di situ harus ada alifnya. Jadi data. Sekarang yang jamak muannas ma'rifah. Ketika dia ar-raf'u seperti biasanya berarti harus di dhammah. Al-muallimatu al-jadidatu. Ma'rifah ya, ada alnya. Al-muallimatu, guru-guru perempuan-perempuan, al-jadidatu, yang baru. Ketika jar, tandanya ketika dia jamak muannas adalah kasroh juga. Ma'al muallimati al-jadidati. Nah, sekarang ada yang beda. Kalau tadi an-nasbu itu di fathah, dia sekarang harus tetap kasroh. Kenapa? Karena dia jamak muannas. Jadi jamak muannas kalau dia kedudukannya sebagai objek, maka dia di kasroh bukan di fathah, ya. Jadi tidak ada jamak muannas yang an-nasbu, yang nasab itu dia di fathah. Jadi dia harus di kasroh. Sama dengan al-jar. Ra'aitul muallimati al-jadidati. Ra'aitul mu'minati al-mujtahidati. Contoh yang lain. Bisa dipahami ya? Jadi bukan ra'aitul muallimata, itu tidak ada. Kalau nasab jamak muannas dia di kasrah. Sekarang yang nakiroh sama saja, bedanya dia nggak ada alnya ya. Sekarang yang jamak muzakkar, yang jamak muzakkar salim ya. Kalau tadi muannas itu perempuan, kalau muzakkar ini untuk yang laki-laki. Contoh, ar-raf'u untuk al-muallimun. Al-muallimun di sini adalah jamak dari muallimun. Kita buat jamak muzakkar yang ma'rifah. Al-muallimuna al-katsiruna. Guru-guru yang banyak itu. Ketika jar, posisinya dia itu setelah preposisi, maka berubah menjadi ya. Wawunya berubah jadi ya. Ma'al muallimina al-katsirina. Nah, naat atau sifat di sini harus mengikuti seperti yang kita pelajari kemarin. Sekarang yang kedudukan an-nasbu atau nasab, ra'aitul muallimina al-katsirina. Saya telah melihat, objeknya siapa? Guru-guru yang banyak. Jadi sama antara al-jarru sama an-nasbu. Tandanya ya. Di sini. Kalau awalnya al-muallimun, ketika dia kemasukan huruf jar, maka jadi al-muallimin. Ketika dia jadi objek, jadi sama al-muallimin. Nah, al-katsirin di sini ngikut al-muallimin. Kenapa? Karena dia itu kata sifat atau naat. Maka dia harus ngikut
Ada al di sini, dia juga ada di sini ada al, maka al-katsirin harus ada alnya. Dia jamak, maka al-katsir di sini harus jamak juga, yaitu al-katsirin. Ketika dia jar, al-muallimin jadi jar, maka al-katsir di sini juga harus ikut jadi jal, jadi al-katsirin. Begitu pula dengan an-nasbu, harus mengikuti. Kemudian bentuk jamak mudzakkar nakiroh. Sama saja, bedanya dia tidak ada alnya. Sekarang yang ganda. Ganda itu dua atau musanna. Kalau ada alnya berarti dia ma'rifah. Kita lihat contoh yang ma'rifah. Ar-raf'u, kedudukannya sebagai rofa. Dua guru-guru yang baru itu. Dua guru berarti kalau ganda tinggal menambahkan alif nun di belakang. Al-muallimani al-jadidani. Ya, seperti biasa, ar-rafu tidak ada perubahan. Al-muallimani al-jadidani. Kalau dia jadi jar, kemasukan huruf jar, maka jadi maini, aini. Ciri-cirinya dia berubah menjadi ya nun, tapi bukan seperti al-muallimin, tapi lebih ke aini. Contoh lain, ma'al tolibaini al-jadidaini. Bisa dipahami perbedaannya? Ma'al al-qalamaini. Awalnya qalamani, dua pena. Ketika dia kemasukan huruf jar, ma'al qalamaini al-jadidaini. Kalau dia an-nasbu sama. Jadi kalian kalau mau membedakan ya tinggal lihat konteksnya. Ro'a itu di sini adalah subjek dan predikat. Saya telah melihat. Kalau di sini ma'a bersama o, jadi ini proposisi sehingga dia kedudukannya jar. Tapi kalau setelah kemasukan subjek predikat, maka dia isim al-muallimaini ini kedudukannya sebagai nasab. Contoh lain ya. Contoh lain, misalnya dua kitab. Kalau rofa, rofu, berarti contohnya kitabani, dua kitab yang baru. Al-jadidani. Sekarang kita coba yang kedudukannya al-jar. Ma'a. Berarti bagaimana? Al-kitabaini. Berubah jadi seperti itu. Al-jadidaini. An-nasbu. Ketika dia menjadi objek. Ro'a itu sama dengan al-jarru. Al-kitabaini. Al-jadidaini. Nanti akan kita deal dengan soal-soal yang lain yang sudah saya berikan di Google Classroom. Kita kembali lagi ke materi berikutnya. Sekarang kita lihat yang bentuk ganda
untuk mu'annas. Sama saja ya. Tinggal dia ada tak marbutohnya. Mu'allimun, guru laki-laki. Kalau guru perempuan, mu'allimatun. Kalau dua guru perempuan, mu'allimatani. Kalau dia ma'rifah ya tinggal ngasih al-mu'allimatani al-jadidatani. Harus sama ya. Ini ngikut kata sifatnya, ngikut ke isimnya. Kalau ar-raf'u dia tetap al-mu'allimatani al-jadidatani. Kalau al-jarru kemasukan huruf jar, maka dia isimnya ini majrur. Ya. Berarti ma'al mu'allimataini al-jadidataini. Kalau an-nasbu atau isimnya menjadi mansub, isimnya ini maka berubah juga menjadi ro'aitu al-mu'allimataini al-jadidataini. Sama dengan yang mudzakkar, bedanya dia harus ada taknya. Kenapa? Karena dia muannas. Ro'aitul mu'allimataini al-jadidataini. Sama dengan al-jar ya. Tinggal dilihat konteksnya. Kalau dia menjadi objek, maka dia sudah pasti mansub atau berada di posisi nasab. Kalau setelah preposisi, maka dia majrur atau jar. Sekarang bentuk gandanya. Yang nakiroh sama seperti tadi, bedanya dia tidak ada alnya dan pasti ditanwin. Oh sorry, tidak ditanwin. Bedanya ini tidak ada alnya. Jadi kalau musanna atau ganda, dia tidak ditanwin. Tidak ditanwin dan tidak kasih al. Seperti ini ya. Lihat yang ganda tadi. Dia tidak diberi al. Kalau ganda bukan ditanwin lagi kalau nakiro, tapi tetap mu'allimani jadidani. Kalau jar ketemu dengan huruf jar, ma'a mu'allimaini jadidaini. Kalau nasab ketemu dengan setelah dia posisinya ketemu subjek predikat atau dia menjadi objek atau mansub, maka mu'allimaini jadidaini. Ra'aitu mu'allimaini jadidaini. Bukan lagi ditanwin ya. Kalau untuk musanna, kemudian jamak mudzakkar, kemudian jamak muannas. Kalau jamak muannas ditanwin ya. Muallimatun jadidatun ditanwin. An-inun. Tapi kalau jamak mudzakkar dia hanya tanpa al. Bukan muallimunan, bukan. Tapi tetap muallimuna. Bedanya kalau an-nakirah dia tanpa al. Begitu juga dengan musanna. Jadi kalau musanna nakirah dia tanpa al dan juga tidak ditanwin. Dia persis seperti semula muallimani, bukan muallimanin. Ya, bedakan. Bedakan dengan isim mufrad dan jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim tadi seperti muallimatun itu bisa ditanwin. Muallimatun, mu'minatun itu masih bisa ditanwin. Tapi kalau ganda kemudian jamak mudzakkar yang laki-laki dia tidak ditanwin. Muallimani jadidani. Nah, jadi kalau nakirahnya musanna dia tanpa al
tapi juga tidak ditanwin. Ma'a muallimaini jadidaini. Ini termasuk nakiroh karena tanpa al. Kalau al-jar sama seperti yang ma'rifah tadi, maini, kitabaini, darsaini, 2 pelajaran, tapi bedanya dia tanpa al. Ma'a muallimaini jadidaini. Kalau dia sebagai objek juga sama. Ro'aitu, saya telah melihat, muallimaini jadidaini, 2 guru yang baru. Kalau mu'annas juga sama, bedanya dia ada tak marbutohnya, mengandung tak marbutoh. Ar-raf'u mu'allimatani jadidatani. Al-jarru dikasih preposisi ma'a mu'allimataini jadidataini. An-nasbu ra'aitu mu'allimataini jadidataini. Ingat, ada taknya di sini karena dia perempuan, guru perempuan. 2 guru perempuan. Mu'allimatun, mu'allimatani. Jamaknya mu'allimatun. Kalau dia musanna, kemasukan huruf jar, jadinya ma'a mu'allimatai. Sifatnya ngikut jadi datai. Nasab juga demikian, atau an-nasbu juga demikian. Doa itu mu'allimataini jadi datai. Demikian untuk penggunaan i'rab pada isim. Silakan, jangan lupa dikerjakan tugasnya, PR-nya juga jangan lupa dikerjakan. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Syukran ala husni timanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.